Sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa dengan tidak bosan-bosannya kita sampaikan kehadrat Allah pujian dan rasa syukur yang tak terhingga. Karena pada kesempatan yang mulia ini Allah kembali memuliakan kita untuk bisa berhadir di rumahnya. Bukan tanpa alasan kita hadir di tempat ini. Bisa jadi kita hadir di tempat ini dikarenakan banyaknya dosa-dosa yang belum terampuni. Banyaknya amalan yang mungkin belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah masih sayang kepada kita. Masih memberikan kepada kita kesempatan untuk terus mengintrospeksi diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menghisap diri kita sendiri sebelum nantinya benar-benar dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Di hari yang mulia ini, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya salawat beriringan salam selalu tercurahkan ke baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kepadanya diturunkan Al-Quran dan daripadanya Al-Quran tersebut disampaikan kepada seluruh umat manusia sebagai pedoman, sebagai petunjuk, sebagai jalan hidup demi kemaslahatan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam nuansa kita merayakan hari Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana inti daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga salat ini menjadi tiang dalam agama kita. Barang siapa yang mendirikan salat, maka sungguh dia mendirikan agama dalam dirinya. Karena mulianya salat ini, maka di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwasanya amal yang pertama sekali dihisab nanti di hari kiamat adalah salatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah. Idza saluhat salaha lahu sa'iru 'amali wa idza fasadat fasada lahu sa'iru 'amali." Sesungguhnya perkara amal yang pertama sekali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti adalah salatnya seorang hamba. Apabila baik salatnya, apabila benar-benar salat itu didirikan, maka baik pula amal yang lain. Begitu juga sebaliknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka pada kesempatan yang singkat ini, mari sejenak kita mengulang kaji tentang salat kita. Apakah salat kita ini sudah sesuai sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penerusnya para ulama? Ayat yang khatib baca di awal tadi, Allah mengatakan bahwasanya sesungguhnya salat itu dapat mencegah seseorang dari pekerjaan keji dan munkar. Kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa seseorang salat tapi masih melakukan pekerjaan maksiat, masih melakukan perkara-perkara keji dan munkar? Maka salah satu jawabannya bisa jadi salatnya itu belum didirikan dengan sempurna. Maka coba kita cross check kembali salat kita hari ini.
Di dalam tafsir Al-Wasit, Syekh Said At-Tantawi, ketika beliau menafsirkan, menjelaskan ayat wa aqimis shalah, dirikan salat, maka Said At-Tantawi ini beliau mengatakan dalam tafsirnya, ada uha mustafiyatun bisyaraitiha wa arkaniha wa adabiha. Makna daripada mendirikan salat ini adalah mengerjakan salat ini, mendirikan salat ini dengan memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun dan adab-adabnya. Di dalam Al-Quran Allah tidak memerintahkan salat itu dengan perkataan if'alus salat, tapi Allah mengatakan dengan wa aqimus salata wa atuz zakat. Jadi mendirikan salat ini ibarat kita mendirikan bangunan yang sedang kita bangun ini, masjid yang sangat mulia ini. Apabila tiang-tiang di dalam masjid ini misalnya dibangun tidak sesuai dengan SOP-nya, cakar ayamnya tidak sesuai, besinya tidak sesuai, semennya tidak sesuai, apa yang terjadi? Tiang ini akan rubuh, maka bangunan ini pun akan rubuh. Maka salat pun demikian. Kita perhatikan lagi apakah benar kita sudah benar-benar mendirikan salat. Dimulai dengan bersuci. Ketika kita mungkin sebelum berangkat ke masjid, tentunya kita bersuci, kita berwudu. Atau sebagian kita buang hajat dan sebagainya. Coba kembali kita perhatikan apakah benar-benar pakaian kita yang kita pakai itu suci. Ataukah karena kita sudah terburu-buru ke masjid, sudah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sehingga kita terburu-buru. Kita sedang buang air kecil, mohon maaf. Ternyata tidak sempurna kita prosesnya di dalam kamar mandi misalnya. Karena sudah mendengar azan, takut terlambat. Akhirnya apa yang terjadi ketika salat, ketika rukuk, sisa najis tadi masih keluar. Atau contoh yang lain, ketika kita berada di kamar mandi, kita tidak berhati-hati. Coba kita perhatikan apakah kita benar-benar terhindar dari percikan air kecil kita. Dan itu akan berakibat, najis yang ada pada pakaian kita itu akan berakibat rusaknya salat kita. Itu dari segi pakaian. Dari segi tempat yang kita lakukan untuk salat, insya Allah di masjid kita sudah menerapkan cara penyucian najis yang benar. Tidak langsung disapu semuanya. Kita ambil dulu ain najisnya dulu. Dan itu tentunya sudah ada penjelasan dari guru-guru di sini. Lalu bagaimana dengan di rumah kita? Di luar masjid kita, apakah tempat yang kita lakukan untuk salat itu benar-benar suci? Maka itu perlu menjadi perhatian kita. Ketika berwudu, apakah berwudu kita ini sudah sampai pada rukun-rukunnya, pada yang harus dibasuh? Kadang membasuh muka tidak sampai pada batas-batas muka. Ketika kita membasuh tangan, tidak sampai ke siku. Dan ini juga menjadi perhatian kita sebagai orang tua untuk anak-anak dan istri kita di rumah masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian pada saat takbiratul ihram, bagaimana lafaz takbir yang benar? Apakah masih kita membaca takbir itu Allahu Akbar? Allahu Akbar. Apakah kita panjangkan takbir hamzah? Pada kata hamzah A itu kita panjangkan Allahu Akbar. Kalau masih demikian maka masih harus kita perbaiki. Karena ketika kita panjangkan Allahu Akbar, kita itu sudah mempertanyakan apakah Allah itu maha besar. Karena sudah memasukkan hamzatul istifham, kata tanya ketika kita panjangkan. Maka harus kita baca Allahu Akbar.
Juga tidak boleh kita memanjangkan pada bacaan akbarnya. Allahu Akbar. Kita juga mempertanyakan, Allah apakah maha besar? Apabila ini kita yakini, ini sudah bermasalah. Begitu juga kata akbar ini. Allah mengatakan ketika seseorang membaca akbar ini dengan panjang, akbar, maka maknanya lagi bukan Allah maha besar. Akbar ini sudah menjadi jamak, kata plural daripada kabar yang artinya beduk. Maka ini menjadi perhatian kita bersama untuk kita dan keluarga kita. Kemudian kita perlu juga untuk mengulang kaji sejenak terkait Al-Fatihah kita. Karena dalam membaca surat Al-Fatihah ini ada 4 hal yang tidak boleh terjadi. Karena 4 hal ini merupakan lahnun jari. Baik dalam membaca surat Al-Fatihah maupun dalam membaca Al-Quran secara umum. Tidak boleh seseorang itu ketika membaca surat Al-Fatihah itu dia melakukan ziyadatul harf, menambah huruf. Contohnya misalnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika seseorang membaca bismillah, dia sudah menambah huruf ya sukun setelah kasrah ba. Bis, mil itu sudah ditambah. Maka ini perlu menjadi perhatian kita. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita mengurangi huruf. Karena terburu-buru mungkin ada kegiatan setelah salat, akhirnya terbawa dalam salat. Akhirnya salat yang kita lakukan itu banyak huruf-huruf, banyak bacaan-bacaan yang tidak sempurna. Sehingga mengurangi huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau sudah sendiri, yang tahu adalah kita masing-masing. Mungkin kita membaca 1000 rakaat pun kita kerjakan dengan Al-Fatihah yang berantakan, maka salat yang kita lakukan itu sia-sia. Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umm menyatakan wa illahina fi ummil Qur'ani fi sholati lihanan yuhilu ma'na syai'in minha lam ara salatahu mujziyatan anhu wala amman khalfahu. Barang siapa yang melakukan kesalahan membaca surat Al-Fatihah dalam salatnya dan yang mana kesalahan itu dapat merubah makna daripada surat Al-Fatihah itu, maka saya berpendapat, kata Imam Syafi'i, salatnya itu tidak sah. Begitu juga orang-orang yang ada di belakang. Ini salah satu pendapatnya. Tentu ini tidak cukup kita jelaskan panjang lebar, kita perlu kembali duduk dengan tengku-tengku guru-guru kita yang ada di sini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga adalah tabdilul harf, mengganti huruf. Yang pertama tadi menambah huruf. Yang kedua mengurangi huruf. Yang ketiga mengganti huruf. Contoh mengganti huruf. Bismillah kita baca bismillah pakai sa. Ar-Rahman kita baca pakai ha yang dekat dengan dada. Di aqsal halqi ini keluar huruf ha. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah yang keluarnya ha itu di tengah tenggorokan. Kita baca dengan Alhamdulillah. Iyyaka na'budu pakai ain, kita baca pakai hamzah. Na'budu. Mustaqim, qaf dibaca pakai kaf. Mustaqim. Kemudian waladhdallin, dhad yang memiliki sifat istitalah yang berada di dalam mulut kita, yang di pinggir lidah bersentuhan dengan geraham atas dan bawah di dalam mulut kita. Kita baca dengan huruf dha, ujung lidah dengan ujung gigi seri atas yang bunyinya waladhdallin. Ini sudah termasuk dalam kategori kita merubah huruf, dan ini bermasalah untuk salat kita. Yang terakhir yang perlu kita hindari dalam membaca surah Al-Fatihah adalah tabdilul harakat, mengganti harakat. Mengganti harakat ini bisa jadi dapat merubah makna atau bisa jadi tidak merubah makna, namun karena
menyalahi aturan daripada kaidah bahasa Arab, maka juga bermasalah. Contohnya yang menyalahi kaidah bahasa Arab, Bismillahirrahmanirrahim. Dia mengganti harakat Bismillahi dengan Bismillahu. Tidak merubah makna, tapi merubah kaidah bahasa Arab juga dapat masuk dalam kategori lahnun jali. Atau dapat merubah makna. Siratal ladzina an'amtu alaihim. An'amtu. An'amta dibaca an'amtu. Ini juga dapat merubah makna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya ini merupakan hal-hal yang perlu kita perhatikan kembali. Bacaan-bacaan salat kita. Rukuk kita, apakah ada tumakninahnya? I'tidal kita, sujud kita. Apakah ketika kita salat mata kita kemana? Kita lihat ke kiri atau ke kanan atau ke atas. Mari kita kembali memperbaiki salat kita. Mudah-mudahan salat yang kita kerjakan dengan sempurna ini, mudah-mudahan itu dapat kiranya Allah anugerahkan untuk kita dengan salat itu menjadi benteng bagi kita. Sehingga tercegah kita dari pekerjaan keji dan mungkar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Tidak bermaksud menggurui guru-guru yang ada di sini. Ini momentum kita mengambil ibrah nilai daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu salat 5 waktu. Mudah-mudahan kita dan keluarga termasuk orang-orang yang mendirikan salat dan kelak di akhirat dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, ya rabbal alamin.